Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya Mas Hasto, kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya Panglima Perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2020 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Saya juga nggak dapat bansos dan dulu fannya Ganjar, tapi kami sekeluarga pindah haluan karena ternyata Ganjar seperti Anies, jadi saya pilih Prabowo. Ini salah satu bukti dari sekian orang yang berpendapat sama, bahwasanya bukan hanya karena bantuan sosial, bukan karena amplop, bukan karena cawe-cawe presiden, tapi karena kami tulus ikhlas memilih Bapak Prabowo, ya. Jadi Bapak Anies, Bapak Ganjar, mohon introspeksi diri. Kami membutuhkan pemimpin itu tidak hanya yang pintar, ya, tapi juga butuh attitude yang bagus. Melihat tontonan debat kemarin, di mana kami melihat Bapak Ganjar, Bapak Anies begitu bangganya bisa mempermalukan Bapak Prabowo, itu membuat hati kami ini berubah haluan, Pak. Semula saya ngefan berat sama Bapak Ganjar, tapi akhirnya saya pindah haluan, saya memilih Bapak Prabowo. Jadi kalau ada tudingan bahwasanya pemilu pencapaian Bapak Prabowo 58% ini karena curang, karena politisasi bansos, itu sangat menyakitkan sekali bagi rakyat seperti kami yang jauh-jauh datang ke TPS untuk memberikan suara kami untuk Bapak Prabowo. Sangat menyinggung perasaan hati kami, Pak, merendahkan harkat martabat kami. Kalau bapak-bapak yang di sana selalu mendengungkan, meluruskan, menegakkan demokrasi, tapi dengan tudingan semacam ini berarti bapak sudah menodai demokrasi, ya, karena tidak menghargai suara rakyat. Untuk sepakat menuntut agar pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Itu tuntutan kita. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Oleh putusan MK yang menyalahkan putusan MK 90. Gibran itu adalah anak haram demokrasi. Atas dasar putusan DKPP yang menyalahkan KPU menerima Gibran sebagai cawapres, padahal belum ada perubahan PKPU. Ingat kata Kapolri Pak Listio Sigit, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pimpinan tertinggi Polri siapa? Jokowi. Karena Polri langsung dibawa Jokowi, berarti yang busuk itu Jokowi. Ingat, saudara-saudaraku, kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Kita tidak bermusuhan dengan TNI, karena mereka anak kandung rakyat. Yang kita musuhi adalah kebrutalannya. Dan yang paling kita musuhi adalah Jokowi sebagai sumber segala bencana di negeri ini. Amin, turun malaikat. Aku yakin pasti ada Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda, Bapak Jokowi, sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya
Kami bertanya, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah MK akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta-juta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumadz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Qadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia
tidak pernah kirimkan ijazah aslinya, tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga juga silakan. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Pilih abang. Kok saya agama Islam, Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillah pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengadab KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan dia. Lawan. Hai KPU, dengarkan suara hati rakyat.
jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Gak belok-belok, gak belok-belok. Gak milih Anies masih neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viral itu. Gitu. Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang berubah. Apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Bener aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa.
Amin menang, Amin kalah. Dosa. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017. Di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, POC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Ada kabar baik terkait Pilkada 2024, pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal Pilkada di tanggal 27 November berbeda dengan keinginan Istana buat memajukannya ke bulan September sebelum Presiden Jokowi lengser. Ini membawa angin segar bahwa Pilkada 2024 bakal minim cawe-cawe presiden dan keluarganya. Dapat diprediksi, banyak nama politisi besar dan populer bakal ikut bertarung di ajang ini.
Ada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, ada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ada pula Tri Risma Harini, Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya. Dan mungkin saja bakal muncul nama-nama populer lainnya, seperti Sandiaga Uno, Ahmad Sahroni, Muhaimin Iskandar, dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pilkada 2024 bakal benar-benar kolosal dan masif. Bayangkan saja, secara serentak kita bakal melakukan pemilihan terhadap 37 gubernur dan 508 bupati atau wali kota. Semua kepala daerah di seluruh Indonesia bakal dipilih pada hari yang sama, yakni 27 November 2024. Akibat dikuncinya jadwal pilkada oleh MK menjadi setelah Pak Jokowi lengser, ini mengakibatkan jadwal tahapan pilkada pun tidak menguntungkan pihak istana dan para pendukungnya. Bisa jadi pilkada 2024 ini bakal benar-benar terbebas dari campur tangan Pak Jokowi, sehingga dia bisa benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan, tidak seperti Pilpres yang baru lalu. Harapannya, kelak semua calon gubernur, bupati, dan wali kota bakal mendapatkan kesempatan yang fair, kesempatan yang adil buat memenangkan pertarungan di pilkada ini. Harapan kita dengan jadwal yang tidak berpihak kepada Pak Jokowi ini, skandal guyuran bansos dan pengerahan aparat seperti di Pilpres dan Pileg yang baru lalu gak bakal terjadi lagi. Jadi praktis, pendaftaran para calon gubernur, bupati, dan wali kota itu hanya 2 bulan sebelum Pak Jokowi lengser. Dan pemilihan dilakukan setelah Pak Jokowi lengser. Harapan kita tentunya, harapan kita yang ingin demokrasi di negeri ini benar-benar berkualitas secara substantif, harapan kita juga pengawasan masyarakat sipil bakal lebih kencang di ajang pilkada nanti. Sehingga praktek politik uang masif seperti di Pilpres dan Pileg yang baru lalu pun gak terulang lagi. Semakin Pak Jokowi mendekati lengser, partai dan para tokoh politik bakal semakin leluasa buat bermanuver. Sebab mereka tahu Pak Jokowi bakal semakin kehabisan waktu dan kekuasaan Pak Jokowi pun bakal semakin gak efektif. Dengan dimundurkannya jadwal pilkada, kekuasaan Pak Jokowi buat ikut cawe-cawe menentukan para calon dan ikut memenangkan mereka jadi sangat-sangat berkurang. Sebab, sebagaimana sudah banyak disinggung, kekuasaan Pak Jokowi ini bakal terus menyusut hingga hari pelantikan presiden baru. Jadi, singkat cerita nih, tampaknya berkat keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal pencoblosan pilkada di tanggal 27 November, rencana kubu Pak Jokowi buat membabat habis ajang pilkada, buat memenangkan sebanyak mungkin kroni-kroninya, rencana ini sepertinya bakalan berantakan. Semakin pilkada diundur, semakin sulit buat Pak Jokowi untuk bisa ikut cawe-cawe. Dan makanya partai-partai politik pun bakal lebih besar pengaruhnya di perhelatan pilkada nanti. Mereka nggak bakalan tunduk lagi pada kemauan istana. Tokoh-tokoh politik bakal semakin terbebas dari ancaman-ancaman kasus hukum dan juga pemenjaraan. Tampaknya partai-partai politik bakalan memilih bersikap cair, menyesuaikan koalisinya di setiap daerah pemilihan, dan tidak terpaku pada koalisi nasional yang mengikat. Jadi, bisa jadi PDI Perjuangan bakal koalisi dengan Gerindra di satu daerah dan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKB di daerah lainnya. Kemungkinan besar, Partai Gerindranya Pak Prabowo pun akan memilih bersikap cair. Dia bisa berkoalisi dengan Partai Golkar di satu daerah dan dengan PKS di daerah lainnya. Nah, sekarang para hakim konstitusi pun jadi lebih waspada buat menjaga independensi. Mereka tahu dan pernah merasakan dampak katastrofik dari intervensi yang dilakukan oleh presiden terhadap lembaga hukum yang terhormat ini. Makanya, bisa jadi mengunci hari pencoblosan pilkada menjadi tanggal 27 November 2024, sekitar sebulan setelah Pak Jokowi lengser, ini adalah cara MK buat mencegah presiden melakukan pengerusakan demokrasi yang lebih parah lagi. Bisa jadi, ini bisa jadinya. Bisa jadi runtuhnya pengaruh Pak Jokowi di ajang pilkada nanti adalah dampak yang harus dibayar oleh Pak Jokowi dari aksinya mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi buat meloloskan Gibran di bulan Oktober tahun lalu.
Akibat cawe-cawe Pak Jokowi dan Paman Usman, Mahkamah Konstitusi langsung kehilangan wibawa dan kehormatannya dan langsung berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.